Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Ar-Rahman Bugumawai, NPM 2241030047, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dosen pengampu Pak Alif Ilham Akbar Fatriansah, SEMSA, CSRS, CSRA, mata kuliah Strategi dan Kejaksanaan Organisasi Dakwah. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi. Organisasi dakwah memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing umat menuju kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Di era modern ini, peran tersebut semakin kompleks karena tantangan yang dihadapi semakin besar. Tanpa strategi yang terencana dan kebijaksanaan yang matang, dakwah bisa kehilangan relevansi dan efektivitasnya. Strategi yang baik diperlukan untuk menjawab kebutuhan di masa kini dan masa depan. Sementara itu, kebijaksanaan diperlukan untuk menjaga persatuan umat, terutama ketika menghadapi isu-isu sensitif yang seringkali menimbulkan perbedaan pendapat. Tantangan dakwah di masa depan. Tantangan pertama yang dihadapi organisasi dakwah adalah perubahan sosial dan budaya di dunia global. Modernisasi membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, modernisasi membuka peluang untuk menjangkau lebih banyak orang. Namun, di sisi lain, modernisasi juga memunculkan krisis moralitas, konflik ideologi, dan gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tantangan berikutnya datang dari media sosial. Media sosial adalah alat yang sangat efektif untuk menyebarkan dakwah, tetapi juga menjadi sumber masalah. Hoaks, ujaran kebencian, dan fenomena cancel culture adalah tantangan besar yang harus dihadapi. Selain itu, konten negatif seringkali lebih menarik perhatian dibandingkan konten dakwah yang penuh nilai. Tantangan-tantangan ini menuntut organisasi dakwah untuk terus beradaptasi dan menciptakan pendekatan yang inovatif agar pesan Islam tetap relevan dan diterima oleh masyarakat luas. Strategi organisasi dakwah. Untuk menghadapi tantangan organisasi dakwah perlu menerapkan strategi yang tepat. Ada 3 strategi utama yang dapat dilakukan. Yang pertama, adaptasi teknologi. Organisasi dakwah harus memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang lebih luas. Selain itu, teknologi seperti kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memahami kebutuhan umat secara lebih mendalam. Misalnya, membuat konten yang spesifik untuk berbagai kelompok usia atau lokasi tertentu. Dan yang kedua, kolaborasi. Dalam menghadapi isu-isu global, organisasi dakwah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan komunitas lintas agama, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah sangat penting. Kerjasama ini tidak hanya memperluas jangkauan dakwah, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis antara berbagai kelompok masyarakat. Dan yang terakhir, penguatan internal. Kaderisasi yang kuat adalah fondasi organisasi dakwah yang sukses. Pelatihan dan pendidikan bagi para kader harus menjadi prioritas, termasuk pendidikan berbasis Islam yang relevan dengan kondisi modern, dengan kader yang berkualitas. Organisasi dakwah dapat menjalankan programnya dengan lebih efektif. Bijaksanaan dalam menghadapi isu nasional. Di samping strategi, kebijaksanaan adalah elemen penting yang harus dimiliki oleh organisasi dakwah, terutama ketika menghadapi isu-isu nasional yang memicu pro dan kontra di masyarakat. Langkah pertama dalam menunjukkan kebijaksanaan adalah mengidentifikasi isu dengan baik.
organisasi dakwah harus memahami dampak dari isu tersebut terhadap umat dan masyarakat secara keseluruhan. Langkah ini memastikan bahwa respon yang diberikan didasarkan pada fakta dan analisis yang matang, bukan sekedar opini. Langkah kedua adalah bersikap hati-hati dalam membuat pernyataan atau mengambil tindakan. Diskusi internal dengan para ahli dan tokoh agama harus dilakukan untuk mencapai keputusan yang tepat. Bijaksanaan artinya tidak tergesa-gesa, melainkan mempertimbangkan semua aspek secara menyeluruh. Langkah yang ketiga adalah menjaga persatuan umat. Dalam situasi memicu perbedaan pendapat, organisasi dakwah harus menjadi penengah yang mengedepankan nilai-nilai Islam seperti kedamaian, toleransi, persaudaraan. Dengan cara ini, organisasi dakwah dapat mengurangi potensi konflik dan menyatukan umat dalam kebaikan. Dalam dunia yang terus berubah, strategi dan kebijaksanaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari organisasi dakwah. Strategi memastikan dakwah tetap relevan dan efektif, sementara kebijaksanaan menjaga agar dakwah berjalan dengan penuh kehati-hatian dan tidak menimbulkan perpecahan. Seperti dalam ayat Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Artinya, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Semoga organisasi dakwah di masa depan dapat terus berkembang menghadapi tantangan dengan bijaksana dan membawa kebaikan bagi umat Islam serta seluruh masyarakat. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Unzur man qala wa la tangzur man qala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.